Oke. Oke, sebelum langsung mulai ke nadanya, langsung mulai dulu dari yang kemarin, yaitu pelafalan pinyin. Oke. Oke, saya mulai dulu dari Kak Winda ya, dari 7 huruf spesial. Oke, huruf 7 spesial itu yang mana aja? Oke, semuanya. Huruf yang di spesial, kenapa yang langsung bilang kemarin spesial itu yang mana aja? Iya. Terus? Tiga. Terus yang mana lagi? Yang mana lagi? Kak Delia? Oke, z, c, se ya. Oh. Oke, oke. Saya mulai dulu dari Kawinda. Kawinda nih, Kawinda. Kawinda. Wei, Kawinda. Kawinda bisa dengar langsung? Ya, halo. Oke, Kawinda. Kawinda coba baca yang ini. Ya, halo. Bisa, Kak. Bisa. Oke, coba baca. Bentar. Oke, bentar ya, Kak. Sure. Sekali lagi. Halo. Sekali lagi, Kak. Suaranya kurang jelas tadi. Ya, yang mana? Yang ini, Z, H, C, H, S, A, sama R. Yuk. Halo, Kak Winda. Oke, coba Kak Delia aja, Kak Delia. Halo, Kak Delia. Oke, Kak Delia, silakan Kak Delia. Yang ini Z, sekali lagi. Bukan Z, tapi J. Coba bilang George. J. Oke. J. Oke, selanjutnya. C. Nah, lebih tebal. C. Anginnya keluar banyak. C. Oke, nggak apa-apa biar air liurnya nempel di kamera. Oke, C. Oke, lanjut. Sh. Oke, lanjut. Oh, betul. Oke, lumayan. Selanjutnya Kardinan. Kardiman. Oke, Kardiman. Ya. Oke, Kardiman. Lanjut, Kak. Ke. Oke, sekali lagi. Ini bacanya C. C. Bukan C, tapi G. Nah, D itu bacanya gini, Bang. D, H, tapi lebih tebal. G. Oke, sekali lagi. G. Masih kurang. G. Bukan Z. G. Masih. Bukan Z, tapi D, E. G. Oke, betul lumayan. Oke, yang ini Cha. Nah, yang ini Cha. Nah, CH ini kayak bunyinya C. Nah, C. Bukan C, bukan C, tapi C. Nah, C. Sekali lagi, Bang. C. Bukan ditekan, bukan gitu ya, bukan dikagetkan gitu, tapi di los anginnya itu dikeluarkan aja, Bang. C. Nah, gitu. C. Oke. Terus yang SH. Sekali.
Shu. Oke, coba yang ini. Terus lanjut. Ru. Oke, Ru. shi. Oke. Ru. Oke, Shu. selanjutnya. Ru. Oke. Betul, betul. Oke, selanjutnya Bang Afrizal. Bang Afrizal. Bang Afrizal. Halo Bang Afrizal. Ya. Oke, Bang Ya. Afrizal. Coba baca yang ini. Sekali lagi. Ju. Sekali lagi. Ju. Ji. Coba lagi. Ju. Ji. Ji. Ju. Ji. Betul. Deh. Lanjut. Ju. Deh. Ci. Deh, lanjut. Shu. 日 对，非常好，很棒。Oke, lanjut lagi Kak Olive. Halo Kak Olive. Kak Olive. Oke, Kak Olive. Coba Kak Olive. Coba Kak Olive. Terus? Yang ini Kak? Ci. Deh, 非常好，很棒。Yang ini? 非常好，很棒。Oke, lanjut. Kak Edward. Oke, Kak Edward. Yang ini Bang. Yang ZH. Shu. Oke, sekali lagi. Ci. Shu. Terus. Shu. Shu. Ru. 对，非常好，对，非常好，非常好。Oke, Kak Angel, Kak Angel. Oke, Kak Angel coba baca yang ini. Nah, sekali coba. Yang ini pelan-pelan aja yang ini. Dari sini. Oke, deh, lanjut. deh.非常好，很棒。Oke, lanjut. Selanjutnya Kak siapa lagi? Kak Novel. Ya. Oke, Kak Novel coba baca yang ini. Ju. Sekali. Ci. Ju. Terus. Chu. Shu. Oke, shi. Oke. Nah, Kak Winda, halo Kak Winda, sudah bisa Kak Winda? Halo Kak Winda. Oke, kita lanjut dulu ke Kak Sofi. Ini Kak Sofi. Sekali coba. Terus. Ci. Sekali lagi. Ci. Masih kurang? Ci. Shi. Selanjutnya Kak Haidar. Oke, Haidar Azhar. Haidar bisa dengar Lausa? Oke, kita lanjut ke Kanisrina aja dulu. Kanisrina, halo Kanisrina. Ya. Oke, Kanisrina, coba bahasa yang ini. Sekali lagi. Oke. Selanjutnya. Betul. Oke. Kita lanjut aja untuk materi kita pada malam hari ini, yaitu ada yang tahu kita belajar hari ini belajar tentang apa? Kita belajar tentang nada ya. Nada. Jadi dalam bahasa Mandarin itu nada juga sangat berperan penting untuk menentukan arti sebuah kata ya. Jadi nada itu penting banget. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi ada 4 nada dalam bahasa Mandarin. Sebenarnya ada 5, tapi satunya itu
netral atau sama sekali tidak ada nadanya ya. Ah, ngadep dangki dulu. Kok mau dangki? Oke, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat sini. Kandal Ma. Kandal. Oke, bisa ya. Bisa dilihat ya. Oke, jadi ini ada nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Nah, yang satunya ini netral atau sama sekali tidak ada nada ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dari nada 1. Nada 1 ini dia bentuknya datar terus tinggi. Nadanya datar terus tinggi. Oke. Jadi ini tangga nada, misalnya ada 1, 2, 3, 4 kayak gitu, sampai 5. Nah, nada 1 itu dia posisinya tinggi terus datar. Nah, contohnya itu kayak di ma. Ma itu nadanya 1. Jadi ma, atau kalau kita teriakan a itu a tinggi terus datar. A. Nah, seperti itu. A. Oke. Yang kedua, nada 2 itu dari bawah ke atas atau dari nada rendah ke nada tinggi. Jadi contohnya ma, 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 ma. Oke, dari nada rendah ke nada tinggi. Ma, ma. Oke. Nada 3. Nada 3 itu dari atas turun ke bawah terus naik lagi. Atau kita bisa bilang nada centang. Oke. Nah, contohnya itu di ma. Jadi ma, ma, ma. Oke. Terus nada 4 itu dihentakan. Ma, ma, ma. Oke, langsung jelaskan ulang ya. Yang pertama nada 1 itu tinggi terus datar. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita sering bilang kayak sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu tidak ada nada ya kalau bicara. Tetapi sering kita tanpa sadar ada beberapa kata yang itu diucapkan sering mempunyai nada. Contohnya itu seperti kita memberikan kejutan kepada seseorang. Kita selalu bilang tada. Nah, itu hampir mirip dengan nada 1 dalam bahasa Mandarin, yaitu tinggi terus datar, yaitu tada, ta. Nah, itu yang tinggi terus datar, ta, itu nada 1. A dalam bahasa Mandarin. Ta. Oke. Nah, terus nada 2 itu seperti bilang o, o. Nah, gitu. O. Jadi ma. Oke. Ma. Jadi yang ini tadi ta, da, ta. Oke, nada 1 ya. A. Nada 2 a. Nada 3 itu a. Kayak kayak dalam bahasa Indonesia, ma. Nada 4 itu dihentakan atau dari nada tinggi ke nada rendah. Itu jadi bisa dibilang seperti kita membentak seseorang. Atau kita bilangnya dalam bahasa Indonesia itu tidak. Oke, jadi tidak. Jadi dari nada tinggi ke nada rendah. Tidak. Oke, tidak. Atau no. Nah, kayak gitu ya. Itu nada 4, bunyi nada 4. Oke, sekali lagi ya, nada 1 tadi a atau tada, a kayak gitu. A tinggi terus datar. Terus yang nada 2 itu o. Jadi o. Jadi o. Jadi nada 2 itu dari bawah ke nada tinggi. Dari nada rendah ke nada tinggi. Jadi a. Jadi ma. Oke, selanjutnya ada ma. Oke, nada 4 ma atau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu kita seperti bilang tidak, atau dalam bahasa Inggris kita bilang seperti kita bilang
No, no. Oke. No. Oke, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada nada netral. Ma biasa aja, tidak ada nadanya. Oke. Selanjutnya saya minta dari teman-teman tolong buka audionya. Coba kita baca sama-sama supaya Lause bisa tahu apakah kalian udah bisa atau belum. Coba yuk. Untuk mohon maaf yang masih ada musik atau mungkin yang masih di luar boleh di mute dulu. Takutnya mengganggu yang lain. Oke. Sudah boleh dibuka. Kak Olive, Kak Fridal, Kak Edward, semuanya boleh dibuka mikrofonnya, kita baca sama-sama. Oke, yang pertama dari Ma. Tinggi terus datar. Nah, Ma. Oke, sekali lagi coba. Oke. Tinggi datar. Ma. Oke, kita pemanasan dulu. Kita bilang coba, kita bilang tada. Oke, sekarang kita bilang, coba bilang ma. Selanjutnya ada dua. Ma. Oke, selanjutnya ada tiga. Ada tiga. Oke, nada empat. Ma. Oke. Nada terakhir. Ma. Oke. Oke, coba saya minta dari. Oke, saya minta dari Kak Isma dulu. Kak Isma coba boleh baca yang ini. Bukan ma, itu nada empat. Ma. Oke, nada dua. Ma, bukan, salah. Dari bawah, ma. Oke, terus. Dari atas, naik. Dari atas, turun ke bawah, terus naik lagi. Oke, nada empat. Dihentakan, Kak. Oke. Ma, kayak lagi ma. Oke. Ma. Nah, terus yang ini ma. Oke. Coba kita lihat betapa berpengaruhnya nada itu. Contoh kita lihat di sini ada ma. Ma yang pertama nada satu itu artinya ibu. Ma. Kalau yang nada dua, ma. Yang kedua itu mati rasa ya. Nah, yang ketiga, kalau nadanya nada tiga, ma itu artinya kuda. Nah, selanjutnya itu nada empat, ma. Pakai nada empat, ma. Itu artinya memarahi. Contohnya saya memarahi Adelia. Wo, ma Adelia. Atau Adelia memarahi saya. Adelia mau. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau yang ma yang terakhirnya itu pertanyaan atau artinya apakah? Contohnya, ni chi fan mama. Nah, kayak gitu. Kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Nah, kayak gitu ya. Oke, saya minta selanjutnya contoh, saya minta minta bantuan ke Kak Afridal. Kak Afridal, ayo Kak Afridal, boleh minta bantu? Coba dibaca dulu yang ini. Ayo Bang. Bang Afridal, kayak tinggal Bang. Oke, Kak Afridal boleh bisa dengar langsung? Oke, kita lanjut ke Kak Olive aja kalau gitu. Kak Olive. Kak Olive. Oke, Kak Olive boleh buka kameranya? Oke, Kak Olive coba baca. Ma. Oke. Ma. Oke, terus. Bukan ma, tapi ma. Oke, ada tiga. Sekali. Ma. Oke, terus. Terus ada empat. Ma, oke, ma, oke, 好，不错，非常好。lanjut.
ke Bang Naufal. Naufal, oke, Kak Naufal. Ya. Oke, coba dibaca dulu yang nada 1. Ma. Oke, sekali coba. Ma. Bukan ma, tapi ma. Ma. Teh. Lanjut. Ma. 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 Oke. Ada 3. Ma. Ada 4. Ma. Ada terakhir. Ma. Feizal. Oke. Nah, kalau gitu coba kita lanjut ke di huruf awal. Oke, jadi nada itu hanya ada atau diletakkan hanya pada huruf vowel aja ya. Di huruf konsonan itu tidak ada. Oke, di huruf vowel aja. Oke. Nah, contohnya di A ya. Oke, sorry saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke A dulu. A itu bunyinya, ingat tadi data tinggi terus datar ya. Nah, bunyinya A. Oke, nada 2. A. Nada 3. A. Nada 4. A. Nada 5 atau nada netral A. Oke. Terus di O. O. Oke, nada 2. O. Nada 3. O. Nada 4. O. Nada 5. O. Oke, nada 6. Ke huruf E. Nah, itu punya E. Terus Oke, selanjutnya di I. Oke, nada 2. I. Nada 3. I. Nada 4. I. Terakhir I. Oke, selanjutnya U. Oke, U. Nada 1 ya, tinggi terus datar. U. Oke, nada 2. Nah, nada 2 itu dia dari nada rendah ke nada tinggi. U. Oke, nada 3. U. Nada 4. Oke, nada terakhir U. Oke, sorry saya mute dulu ya. Nanti selanjutnya baru kita baca sama-sama ya. Oke. Selanjutnya U.2 itu seperti yang kemarin Lause bilang, itu mulutnya dimoyongkan. Mulut kalian dimoyongkan, terus dibilang, kita sebut bilang U-nya, nadanya tinggi terus datar. Contohnya I. Oke, nada 2. I. Nada 3. I. Nada 4. I. Nada terakhir. I. Oke. Oke, coba sekarang sama-sama. Coba kita baca sama-sama ya. Oke, semuanya boleh buka audionya lagi? Audionya boleh dibuka lagi? Oke. Oke, Kak Nisrina, Kak Ina, semuanya boleh buka audionya. Oke, kita baca sama-sama. Dari A dulu. A. Oke, nada 2. A. Nada 3. A. Nada 4. A. Oke, terakhir A. Oke, selanjutnya di O. Nada 2. Oke, nada 3. Oke. Lause mau kasih tips buat kalian. Boleh pin video Lause, boleh pin video Lause. Pin video Lause boleh dipin aja. Nah, kalian bisa menggunakan tangan untuk menggambarkan atau membantu kalian menyebutkan nadanya. Jadi biasanya kalau kita baru pertama belajar bahasa Mandarin atau kita belajar nada, kita selalu menggunakan tangan untuk membantu kita mengucapkan nadanya ya. Nah, contohnya membantu suara kita itu ikut nadanya gitu. Nah, contohnya kayak di O, kita bisa pakai centang ya. Jadi tangan kita dari atas ke bawah terus naik lagi. Nah, O. Nah, terus nada 4.
O. O. Nah, biasanya itu dari atas Oh. ke bawah. Tangan kita dari atas ke bawah. O. 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 Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. E. Misalnya dari nada tinggi terus datar. Oke, nada dua. Nada tiga. Oke, nada empat. Oke, sama-sama coba, sama-sama semuanya. Oke, terakhir. Oke, selanjutnya. I. Nada dua. I. Nada tiga. I. Nada empat. I. Oke. Terus di U. 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 Nada tiga. U. U. Oke, terakhir U. Oke, selanjutnya ingat ini mulut kita dia agak dimuyungkan, blanknya I. Oke, nada dua I. Nada tiga I. Nada empat I. Oke, terakhir I. Oke, how? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan di sini? Meo. Mail, mail. Oke, ada? Oke, silakan. Mail, Tima. Lausha mau Mail. nanya, Oke, silakan. agak sulit yang nada 2 sama nada 3 itu gimana ya, Lausha? Oke, nada berapa? Nada berapa? 2 dan 3. Oke, nada dan tiga. Oke, dua itu dari bentuknya sebenarnya agak melengkung kayak gini ya. Tadi headsetnya mana, Tan? Oke, jadi kayak gini ya. Dari bawah naik ke atas. Jadi contohnya A, 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 A. Jadi A. Jadi kalau yang ini A, 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 A. Kalau yang ini A, A, A. Oke, A, A. Oke. Bentar ya, Lause, coba kamu sebut yang ini ya. Bentar, lebih enaknya itu pakai kata yang ini supaya kamu lebih paham. Ada namanya roll calling. Bentar, Lause buat dulu ya. Bentar ya, pengisi. Oke. Jadi lagi. Tengah siang.
Benar. Oke, kita ulang ya. Oke, bisa dilihat sini. Oke, siapa tadi yang bertanya? Sorry. Halo? Saya Oke, nah di sini kita coba baca. Ini ada 4, adalah sama 4, ada 10. Nah, ini ada 4 ya. Oke, nada 4 itu bunyi kayak nada 2 itu bunyi kayak gini. Jadi lebih mudah diucapkan di kata ini. Jadi terlihat banget bedanya. Contohnya jadi bacanya Oke, seperti coba sekali lagi. Jadi bacanya Nah, sekali lagi Nah, oke, coba kita baca sama-sama ya. Oke, Oke, nah dua itu bunyi seperti itu. Jadi Oke. Kalau nada 3 tadi kan dari atas ke bawah ya. Nah, contohnya itu dia kalau dalam kata bahasa Mandarin atau dalam bahasa Mandarinnya itu ada juga itu mati. Oke. Oke. Nah. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ini jadi ini jadi ini bacanya Oke. Nah, coba kita tambahkan bentar ya. Tambahkan itu ada 4, ada mati, terus 4. Oke. Oke, coba dibaca. Ini bacanya 40. Jadi 40. Oke, bisa dibedakan kan? Oke, bentar ya. Coba kita dengarkan dari Mbak Google dulu. Oke, jadi terlalu cepat ya. Jadi itu bunyi kalau diperlambat itu bunyi kayak gini. Nada 4, nada 4, baru jadi baru Oke, bisa? Bisa kan? Bisa ya? Oke. Oke, Oke, sudah bisa sekarang? Iya. Halo? Oke, Oke, kita lanjut kalau gitu. Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung mengulang dulu. Nada 1, nada 2, nada 1, nada 2. Oke, nada 1 tadi bunyi kayak gimana? Nada 1? Nada 1. Dicontohkan di ma saja, contoh di ma. Nada 1, nada 1. Ma. Nada 2? Nada 2, nada 2, nada 2. Ma, iya, ma. Nada 3? Ma. Oke, nada 4.
Ma. Ma, Ah, ma, ah. ma. Ma. Oke, hao. Ma. 对，非常好。Oke, nah sekarang kita lanjut ke perubahan nada. Oke, tadi nada 1, nada 2, nada 3 sudah dipelajari. Sekarang kita lihat perubahannya. Oke. Nah, dalam bahasa Mandarin atau dalam nada dia juga bisa berubah tapi hanya nada-nada tertentu saja ya. Jadi nada 4, contohnya nada 4. Ini hanya nada 4 saja. Nah, nada 4 itu kalau dia bertemu dengan nada 1 tidak ada perubahan, dia bertemu dengan nada 2 tidak ada perubahan, bertemu juga dengan nada 3 tidak ada perubahan, tetapi ketika nada 4 dia bertemu dengan nada 4, artinya sama-sama nada 4, maka dia baru terjadi perubahan. Apa perubahannya? Yang awalnya pu tadi atau kata apapun yang memiliki nada 4 yang sebagai kata yang pertama, maka nadanya berubah menjadi nada 2. Oke. Yang awalnya nada 4 ketemu dengan nada 4, maka nada 4 yang pertama berubah menjadi nada 2. Yang awalnya bunyinya pu, tetapi ketika dia bertemu dengan nada 4, dia berubah menjadi pu. Oke. Nah, contohnya kita lihat contohnya di sini. Oke, nah contohnya itu ini ya. Oke. Contohnya itu seperti push. Nah, push. Nah, ini pu nada 4. Dia ketemu dengan kata yang memiliki nada 4. Contohnya itu katanya adalah shi. Nah, shi itu memiliki nada 4. Maka ketika pu atau kata selain pun boleh, yang penting dia memiliki nada 4, maka dia harus berubah menjadi nada 2. Berubah menjadi nada 2. Yang awalnya nada tetapnya itu pu, tetapi ketika dia bertemu dengan nada 4 atau kata yang memiliki nada 4, maka dia berubah menjadi nada 2. Jadi bukan lagi pu shi, tapi bacanya pu shi. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ciao. Ciao itu memanggil atau dipanggil. Nah, jadi bukan lagi dibaca pu ciao, tapi bacanya pu ciao. Oke, seperti itu. Ciao. Ciao. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Di mana Yohan Tima? Next. Ada yang mau Jadi ditanyakan? kayak 20 ya, Kak. Kenapa? Kalau 20 tuh kan share kan apa gimana sih bacanya? 20 per 20 maksudnya gimana, Kak? Iya, kalau 2 kan R-nya pakai nada yang turun kan? Oke. Iya. Kalau itu nadanya udah tetap. Jadi nada kalau 2 itu memang nada 4, 10 itu nada 2 dari awal, dari sebelum ketemu nada 4 pun tetap dia nada tetapnya itu adalah 10 itu nada 2 gitu. Nah, tapi ketika dia bertemu dengan 2 atau yang memiliki nada 4 itu tidak berubah gitu. Karena nada awalnya 10 itu memang nada 2. Si itu memiliki nada 2 gitu. Nah, yang tidak terjadi perubahan. Yang berubah itu kecuali yang awalnya ada 4 ketemu dengan kata yang memiliki nada 4. Nada tetapnya itu adalah kayak pu. Pu itu memiliki nada tetap, yaitu nada 4 ya. Nah, ketika dia bertemu dengan kata lagi yang sama-sama memiliki nada 4, maka pu itu berubah atau kata yang memiliki nada 4 yang pertama berubah menjadi nada 2. Jadi push. Yang terjadi perubahan itu cuma di kata yang awalnya ini, yang sebelah kiri saja. Kayak gitu, Kak. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, Kak. Bisa. Berarti sebelah kanannya tetap ya? Iya, kanannya itu tidak terjadi apa-apa. Yang berubah itu cuma di sebelah kiri saja. Bukan buse ya, tapi push. Bukan buse, push ya. Oke, how? Bisa ya? Oke, bisa dipahami sampai di sini? Mingpal loh, Ma. Halo? Bisa dipahami sampai sini atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, how? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang selain nada 4, ada juga nada 3. Nah,
Nada 3 juga sama. Ketika nada 3 ketemu dengan nada 3, dia perubahannya sama kayak nada 2, yaitu berubah menjadi nada 2 ya. Nada 3 itu sama seperti nada 4 tadi. Ketika nada 3 bertemu dengan kata yang memiliki nada 3, maka nada 3 yang pertama, yang sebelah sini tadi, berubah menjadi nada 2. Sama dengan nada 4 tadi, dia berubah menjadi nada 2 juga. Nah, contohnya itu kayak di ni hao. Ni hao itu ni, itu nada 4, nada 3, hao juga nada 3. Tetapi ketika dia bertemu sama-sama memiliki nada 3 seperti ini, maka nada 3 yang pertama, atau kata yang memiliki nada 3 pertama, berubah menjadi nada 2. Nah, contohnya kayak gini. Kayak ni hao, bukan lagi dibaca ni hao, tapi dibaca ni hao, ni hao. Oke, seperti itu. Oke, contoh yang kedua adalah ni hao itu artinya halo, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya u tao. U tao, u itu nadanya nada 3, tao juga sama nada 3. U tao itu artinya tarian ya. Jadi u tao, jadi bukan lagi dibaca u tao. Memang u itu nada awalnya atau nada pertamanya itu adalah nada 3 ya, sebelum bertemu dengan nada 3 lagi, atau sebelum ada perubahan, nadanya itu nada 3. Tetapi ketika dia bertemu dengan kata juga yang memiliki nada 3, maka dia berubah menjadi nada 2. Jadi bacanya u tao. Nah, selanjutnya lauhu. Lauhu itu artinya harimau. Udao. Bukan udao, tapi u tao. D itu dibaca T, Kak. Nah, Oh, iya. selanjutnya adalah lauhu. Lauhu itu artinya harimau ya. Jadi harimau awal lau itu itu artinya tua. Lau itu nadanya nada 3 ya. Lau hu. Jadi tidak lagi dibaca lau hu, tapi dia berubah menjadi nada 2. Lau hu. Oke. Lau hu. Nah, sama juga kayak coba contohnya kayak hen hao juga. Hen hao itu tidak dibaca lagi hen hao, tapi dibaca hen hao karena nada 3 bertemu dengan nada 3. Nada 3 yang pertama berubah menjadi nada 2. Jadi bacanya hen hao. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau laupan gimana, Kak? Laupan itu sama, iya betul, laupan itu nada 3 ya. Laupan. Nah, laupan juga sama. Nah, laupan itu dia menggunakan nada 3. Lau nada 3, pan juga nada 3. Tapi bacanya bukan laupan, tapi dibacanya laupan. Kayak gitu. Laupan itu artinya bos ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo, kok dari sekian 16 orang ini nggak ada yang bersuara sih? Oke. Oke. Jangan biar kalau bicara sendiri di antara di kerumunan orang seperti ini. Lausya. Barusan kan tanya tadi langsung. Oke. Iya, maksudnya kan masa cuma satu orang doang yang nyaut suara Lausya, yang lainnya pada diam. Oke. Ayo. Oke. Ayo, ada yang bertanya dulu. Ya, silakan Kak. Kalau ini kalau misalnya kita kayak ngomong gitu kan, berarti itu ada acuannya kayak kata-katanya kayak gini ya. Berarti kita ngikutin yang kata-katanya kayak gini ya gitu kalau ngomong gitu. Kata-katanya maksudnya gimana? Maksudnya kata Kayak ni hao kayak gini. bukan kata-katanya Kak, tapi pacuannya pada nadanya. Iya, nadanya. Nadanya kayak gitu. Oh. Tips yang paling mudah, memang kalau menurut Lausya ya, memang hafal nada, bentuk nadanya itu susah. Ya. Bisa gila kalian. Oke, jadi kalian nggak harus menghafalnya sebenarnya. Kalian nggak harus menghafal bentuk nadanya itu seperti apa. Tapi coba untuk mempraktekannya gitu. Tapi coba untuk kalian itu banyak untuk menghafal kosakatanya tanpa harus kalian terpaku pada bentuk nadanya itu seperti apa gitu. Perubahan nadanya seperti apa. Tapi kalian coba
banyak dengarkan percakapannya percakapan bahasa Mandarin orang Cina asli. Nah, di situ kalian coba untuk mengikuti mereka aja gitu, tanpa harus mengikuti melihat nada bentuknya seperti apa, seperti itu kayak gitu. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan dasar ketika kalian menghafal kosakata. Setelah kalian menghafal kosakata, coba kalian ucapkan. Pertama, memang lihat nadanya dulu, pengucapan nadanya itu seperti apa. Setelah kalian mengucapkan pengucapan nadanya sudah benar, coba naik ke tahap selanjutnya, yaitu tanpa melihat nadanya. Yaitu coba kalian gabungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain, tanpa harus terpaku pada nadanya kayak gitu. Memang awal-awal itu ya kita takut salah karena nadanya itu ada perubahan-perubahan seperti ini ya. Tapi coba untuk kalian biasakan dulu mulutnya, diringankan dulu mulutnya, yaitu dengan banyak-banyak praktek bahasa Mandarinnya kayak gitu. Nah, Laosu mau itu kalian jadi orang cerewet. Belajar bahasa itu, mau belajar bahasa apapun itu harus cerewet. Cerewetnya apa? Setiap ketemu orang atau ketemu teman atau ketemu siapapun gitu, coba pakai bahasa Mandarin kayak gitu. Apalagi kalian punya teman atau di tempat kerja kalian itu ada orang Cina, manfaatkan mereka. Jadi pembiasaan aja sebenarnya sih. Nada itu sebenarnya pembiasaan aja. Karena orang Cina sendiri bentuk nada itu mereka nggak tahu. Bentuk nada itu mereka nggak tahu. Tapi ketika mereka ngomong, nadanya itu pas, nadanya itu benar semuanya. Tapi bentuk nada 1, nada 2 itu nggak, mereka banyak yang nggak tahu, kecuali memang guru bahasa Mandarin. Nah, guru bahasa Mandarin itu pasti tahu gitu. Tapi kalau orang biasa, orang yang nggak belajar atau nggak menekuni pelajaran bahasa Mandarin, pasti mereka ngomongnya itu dengan nada tanpa tahu bentuk nada itu bentuk nada keberapa gitu. Gitu aja. Sekedar masukan buat kalian kalau seandainya kalian merasa, aduh capek nih menghafalnya, bentuknya perubahan lagi, hafal 4 nada aja susah, ditambah perubahan lagi, nah, gitu kan. Nah, makin susah lagi. Nah, gimana nanti ketika baca teks gitu kan? Nah, ini perubahannya kayak gimana, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu kuncinya adalah banyak ngomong, banyak praktek. Di semua bahasa sebenarnya sih, mau di itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, awal-awal itu memang agak susah. Di pengucapan terutama, pasti pengucapan yang paling susah. Nah, apalagi di bahasa Mandarin. Di bahasa Mandarin itu musuh orang itu ada cuma 2, yaitu di Hanzi sama Shengtiao. Shengtiao itu nada. Shengtiao itu nada. Shengtiao. Jadi kuncinya itu pasti kalau belajar di sama orang Cina, pasti mereka bilangnya kayak gini. Tuo shuo tuo xie tuo ting. Tuo shuo tuo ting. Tuo xie tuo shuo tuo ting tuo xie. Kayak gitu. Itu maksudnya banyak ngomong, banyak dengar, banyak nulis. Kuncinya semua di situ. Pasti belajar orang Cina pun kayak gitu. Aku belajar pas masuk di kampus pertama kali, yang Laos aku bilang, pas dengar logat aku nggak terlalu bagus, pasti bilangnya gitu. Ni bisu tuo shuo tuo ting tuo xie. Kayak gitu. Mau bilang pasti kalau ada murid yang ngomongnya kurang bagus, pasti dibilang lagi kayak gitu. Ya kuncinya kayak gitu. Sama juga kalau nulis. Nulis itu juga sama. Nulis itu bukan tergantung ingatan siapa yang lebih kuat, tapi tergantung tangan siapa yang paling rajin. Kalau kalian rajin, udah pasti bisa. Karena Hanzi itu kadang kita bisa baca tapi nggak bisa nulis. Gitu. Penyakitnya orang belajar bahasa Mandarin, kalau dia malas nulis, dia hanya bisa baca tapi nggak bisa nulis. Itu ada banyak kejadiannya. Jadi tangan juga harus dibiasakan, harus banyak nulis juga. Kayak gitu. Laos aja kemarin tuh belajar HSK 3, fokusnya untuk HSK 3 saja, Hanzi-nya HSK 3 itu 1 bulan itu dijadwalkan gitu. Jadi sehari itu harus target 30 kosakata atau 30 Hanzi itu harus dihafal. Jadi mainnya itu dari subuh, siang, sore sampai malam kayak gitu. Tapi belajarnya itu ya 1 jam gitu, 1 jam kayak gitu. Ya walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau konsisten pasti bisa. Sedikit-sedikit tapi konsisten kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak. Tapi sedikit-sedikit aja gitu. Kalian boleh jadwalkan gitu. Kalau kalian sibuk contohnya mungkin kuliah atau kerja, sisakan mungkin waktu 10 atau 20 menit ngomong
ngomong pakai bahasa Mandarin. Ngomong pakai bahasa Mandarin. Biasakan ngomong pakai bahasa Mandarin. Kayak gitu aja. Atau mendengarkan musik, atau mendengarkan orang Cina ngomong atau drama bahasa Mandarin ya. Belajar bahasa itu enak gitu. Kita bisa belajar dari nonton aja, kita udah bisa belajar gitu. Itu asiknya belajar bahasa. Kita bisa belajar dari nonton, dari mendengarkan musik. Pertama nada dalam bahasa Mandarin. Nada dalam bahasa Mandarin itu kalian boleh belajar lewat lagu juga boleh, atau lewat nonton drama. Iwon wo ai. Iwon koci. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Itu kuncinya. Tosho, toting, tosye. Oke. Udah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Meonti mah? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang ada lagi perubahan nada lagi nih. Oke. Jadi kalau nada 3 bertemu dengan nada 1, 2, dan 4 dilafalkan setengah nada saja. Hanya turun tapi tidak naik. Oke, turun saja tidak naik. Oke, contohnya ini ada di mifan. Nah, mifan. Ini ada 3 bertemu dengan nada 4. Nah, itu dibaca setengah nada saja. Oke. Atau dia hanya turun saja tapi tidak naik. Hampir sama kayak nada 4. Jadi dia turunnya itu seperti ini ya. Dia turun tapi naiknya segini. Nah, begitu. Naiknya dikit. Oke. Jadi contohnya kalau di mifan itu bukan lagi dibaca mifan, tapi dibaca mifan, 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 mei wo, ya jiada, ya jiada, ya jiada. Oke, selanjutnya si huan, si huan, si huan. Oke, seperti itu. Wan si. Oke, kayak gitu ya. Oke, Mi. oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Timan Yowan Cima. Oke, si Huan itu artinya suka. Si Huan. Itu ada Mifan, Mifan nasi, Meiko itu Amerika, ya Cata itu artinya Jakarta ya. Kota Jakarta. Si Huan itu suka. Oke, sudah? Meiko itu Amerika. Apa artinya? Mego. Bukan Meigo. Ingat G dibaca K ya. Meiko. Oh iya. Nah, itu artinya Amerika. Oh. Caufan Caufan itu makan pagi, sarapan pagi ya. Oke, sudah? kalau nasi goreng sama makan pagi bilangnya gimana? Oke, Bedanya? kalau caufan itu dia makan pagi pakainya that. Caufan. Kalau nasi goreng itu pakainya C. Caufan. Caufan. Ya, sorry. Caufan. Kayak gitu ya. Caufan. Kayak gitu. Ini pakai Z, ini pakai C. Caufan. Ini caufan. Oke. Ini cao itu artinya pagi ya. Pan nasi. Oke, ada lagi? Tadi yang Jakarta dibacanya apa, Nah, Gak? ya Jada. Ya Jada. Jakarta. Gimana? Ya Jada. Ya Jada. Ya Jada. Ya Jada. Ya, Jada. Ya Jada. Oke. Ada lagi? Ayo, Ma. Bisa? Oke, kita lanjut.
Oke, selanjutnya adalah poin peletakan nada. Apabila dalam satu suku kata terdapat dua vokal, maka nada diletakkan sesuai urutan vokal berikut. Jadi urutan vokal itu ada A, O, E, I, O, sama I. Oke, jadi A ini yang pertama, O yang kedua, E yang ketiga, I yang keempat, U yang kelima, sedangkan I itu yang keenam. Oke, jadi contohnya, misalnya maksud dari kalimat ini ya. Misalnya ada dalam satu suku kata itu terdapat dua vokal. Nah, contohnya yue. Nah, yue itu artinya bulan, ada U sama E. Nah, nadanya diletakkan di E. Kenapa diletakkan di E? Karena antara U dan E itu E yang pertama. Jadi bacanya yue. Nah, yue. Nah, terus yang ciao juga sama, ciao. Nah, ciao itu ada 3 vokal ya. Ada I, A, sama O. Nah, ini kan I yang pertama. Kenapa tidak diletakkan di I nadanya? Karena berdasarkan urutan, itu A yang pertama. Makanya nadanya diletakkan di A. Jadi bacanya ciao. Ciao. Oke. Nada harus diletakkan di huruf A jika boleh di huruf I, tidak boleh diletakkan di huruf I ataupun O. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau masih bingung yang ini? Ayo dong. Kalau tidak paham bilangnya tidak paham. Kalau paham tolong bersuara. Jangan biarkan langsung ngomong sendiri. Oke. Ada pertanyaan nggak? Bel? Nggak ada? Nggak ada kan? Meo, oke, lanjut kalau gitu. Oke, sekarang kita main game. Kuis ya. Oke, di sini ada 14 sama 40. Kalian harus menebak kira-kira Lawson sebut yang mana nih? Oke. Kira-kira Lawson sebut yang mana? Kalian tebak. Ada 2 pilihan, ada 14 sama 40. Oke, yang pertama. Coba kalian dengar baik-baik ya. 40. Yang mana itu? Kira-kira yang mana itu? Ulangi lagi. 40. Oke, siapa yang bilang 40? Tahu. Oke, 40 ya. Ada yang bilang 40. 14 ada nggak? Ada yang bilang 40. Oke, 14 ada nggak? Ayo pilihlah 14 nih, kasihan nggak ada yang milih dia nih. Mau coba ulangin dong, Losya. Oke, saya ulangi lagi ya. 40. Oh, 14. 14. 14. Oke, akhirnya ada yang bilang 14 ya. Ada yang bilang 14 ya. Oke. Yang benar adalah 40. Oke, coba dengarkan baik-baik. Coba dengarkan baik-baik. 40. Kalau yang 14 itu punya 14. 40. 14. Oke, bisa ya? Kalau ini punya yang kalau 14 berarti tebal terus ada 2. 14. Kalau yang 40 tipis pertama terus tebal yang kedua. Jadi yang ini ada 4. 10. 10. Yang ini bacanya 14. 14. 14. Oke, beda ya? Ini 40. 14. 14. Oke. Oke. Yang kedua. Oke, yang kedua ya. Tuh. Nah, sekarang ada terlambat sama memegang pisau. Nah, kira-kira Lawson sebut yang mana di antara dua ini ya? Harus diperhatikan baik-baik. Oke, dengarkan baik-baik ya. Lawson sebut cuma 2 kali. Oke, yang pertama. 知道. Oke, sudah? Dah. Oke, yang mana? Yang mana? Memegang pisau. Bang Wisnu. Oke, yang memegang pisau. Ada yang milihin nggak? Nggak ada? Jangan ikut-ikutan. Percayalah pada hati Anda. Oke, yang benar adalah memegang pisau. Oke, dah. Oke, dah sampai di sini. Ini bacanya 知道. Yang ini bacanya 知道.
cipao. Oke, hao. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kan? Ada yang mau ditanyakan? Ingat tadi tipsnya, 多说多听多学. Oke. Oke, dari sini, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Mau nanya, silakan. ini gimana ini? Kok beda tipis tulisannya tapi beda artinya jauh kali memegang pisau sama ini Iya, tadi. iya makanya Laoshe bilang dengarkan nadanya. Ini bacanya 赤道. Itu yang memegang pisau bacanya 赤道. Gitu. Jadi nada itu berperan penting, Bang. Jadi selain kalau di Hanzi memang kita membedakannya itu lebih gampang kalau sebenarnya di Hanzi ya. Tapi kalau di omongan itu kita harus dengarkan baik-baik karena penyebutannya itu tergantung pada nadanya gitu. Nada citao sama citao kayak gitu. Bisa kan? Berapa banyak kata yang mirip-mirip kayak gini nih? Ada banyak seperti tadi ma. Ada ma. Oh, Tahu ma tadi? Ini mirip semua nih, ma semua nih. Tergantung nadanya semua. Ada ma. Kayak gitu. ada berapa kata di bahasa Cina yang mirip-mirip kayak gini? Biar diapalin gitu. Ada banyak, Kira-kira. Bang. Ada banyak, Bang. Oh. Ciao saja, contohnya tadi ya. Kita bilang ciao. Ciao itu ada banyak. Ada ciao, nada 4, ada ciao, nada 2, ada juga ciao, nada 3 juga ada. Pokoknya banyak gitu. Contohnya ada lagi ada di shi. Nah, shi tadi kita sudah belajari. Ada shi 10, ada shi, ada 4. Bahkan ada di nadanya sama, tapi hanzanya berbeda. Dia artinya berbeda. Oke, contohnya di shi saja. Shi itu kalau ada 4, tapi hanzanya seperti ini ya. Ini sama-sama memiliki nada 4. Shi, ini nadanya shi. Ini shi juga, shi adalah sama shi. Oke, tapi artinya beda ya. Dan dalam konteks kalimat pun berbeda. Jadi shi yang pertama adalah shi, yang kedua itu adalah urusan. Nah, cara membedakannya itu tergantung pada posisi kalimatnya juga atau pada peletakan kalimatnya. Contohnya, kalau yang ini itu artinya adalah, contohnya saya bilang 我是老师. Kita tidak bisa artikan saya urusan guru. Itu tidak bisa. Karena kalau cuma ada kata benda sama kata benda itu tidak bisa disatukan ya. Harus ada kata kerja di tengah-tengahnya. Dengan. Atau kata kerja bantu. Yaitu shi tadi. Jadi 我是老师, saya adalah 老师. Oke, saya urusan 老师. Nggak bisa seperti itu. Kayak gitu ya. Oh, iya. Seperti dalam bahasa Indonesia pun sama sebenarnya. Contohnya bisa, sama bisa ular. Sama-sama Iya, bisa kan? Bisa, sama Betul, bisa betul. ular. Tapi tergantung pada Bisa. posisi penempatannya. Kalau kita bilangnya bisa ular, berarti itu racun. Kalau bisa, berarti kita sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Dapat kita lakukan. Kayak gitu. Bisa ya? Pusing juga ya, banyak. Nah, itu pelan-pelan aja, Bang. Kita belajar mengalir aja. Maksudnya ikut tahapan-tahapannya aja. Memang kalau kita lihat dari pertama agak susah. Mau bahasa Inggris pun sama. Kalau kita lihatnya dari awal itu pasti akan susah. Tapi sering berjalannya waktu, sering kita belajar terus pasti akan bisa gitu. Bisa. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Sebelum saya tutup? Gimana ya Wanti ma? Mio. Oke, Wanti. Kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita sampai di sini saja untuk hari ini. Selanjutnya adalah Laoshe ada PR. PR ini adalah menulis. Jadi kalian lihat video saja. Kalian hanya siapkan buku sama pensil. Buku, pensil sama penghapus. Bukunya itu buku kotak-kotak.
bukunya buku kotak-kotak. Nanti kalian bisa lihat contohnya di video. Nanti kalian beli aja buku kotak-kotak di toko buku itu pasti ada. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau Kotak-kotak. ditanyakan? Buku kotak-kotak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri aja pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Zaijian. Zaijian, zaijian. Cecen. Zaijian. Ya. Oke. Asia, Laos. Oke.